Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis di semester 2, materinya tentang bacaan idgham. Ya, kalau di semester 1 kemarin kalian sudah belajar tentang idhar dan ifa, di semester 2 kali ini kalian akan belajar tentang bacaan idgham yang ada hubungannya dengan nun sukun atau tanwin. Kita belajar tentang pengertian idgham terlebih dahulu. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Sedangkan idgham secara istilah artinya memasukkan huruf mati atau huruf yang sukun ke huruf berikutnya. Dalam bacaan nun sukun atau tanwin, bacaan idgham itu ada 2 macam. Yang pertama, idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Sedikit saja perbedaannya ya. Idgham bi gunnah. Kita belajar pengertiannya dulu. Kalau tadi idgham sudah ya. Idgham itu secara bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Sedangkan bi gunnah artinya mendengung. Gunnah itu artinya mendengung. Sedangkan idgham bi gunnah artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Nah, cara membaca bacaan idgham bi gunnah yaitu memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf hidup berikutnya dengan cara didengungkan. Didengungkan berarti agak ditekan ya, kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Kita masuk ke contohnya supaya lebih jelas. Contoh yang huruf ya. Huruf ya contohnya mayyakulu. Jadi huruf nun sukunnya langsung masuk ke huruf ya. Jadi membacanya bukan man yakulu tapi mayyakulu. Di situ ada nun sukun, setelah huruf nun sukun ada huruf ya. Contoh yang kedua, huruf nun. Amilatun nasibah. Nah, di situ tidak ada nun sukun, tapi adanya tanwin. Nah, setelah tanwin itu ada huruf nun. Contoh yang ketiga, huruf mim. Mim maljain. Jadi membacanya bukan min maljain tapi mim maljain ya. Di situ ada huruf nun sukun. Setelah huruf nun sukun ada huruf mim. Ya, jangan lupa dibacanya sambil didengungkan. Yang terakhir contoh dari huruf wawu. Ghisyawatu walahum. Di situ ada tanwin, setelah tanwin ada huruf wawu. Itu contoh dari idgham bi gunnah. Kita lanjutkan idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah.
Perbedaannya tadi kalau yang pertama bigunnah, yang berikutnya ada huruf la. La itu artinya tidak. Berarti bila gunnah tidak mendengung, ya, karena ada lanya. Yang kedua, pengertian secara istilah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Kalau tadi huruf bigunnah ada 4, nah sekarang yang bila gunnah hurufnya hanya ada 2, yaitu huruf lam dan ro. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin masuk ke huruf lam atau ro, tetapi tidak dibaca dengung. Ingat ya, tidak didengungkan. Contoh, kita masuk ke contoh yang idgham bila gunnah. Contoh yang huruf lam. Miladungka. Jadi bacanya bukan min, tapi langsung masuk ke huruf berikutnya, tapi tanpa dibaca dengung, ya. Miladungka. Sedangkan yang terakhir, contoh huruf ro. Ghafurur rahima. Nah, di situ ada, salah ya. Di situ ada tanwin, bukan nun sukun ya. Ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya materi tentang iqlab. Hari ini Bu Guru akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.